Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukannya mengebom bulldozer D9 milik Israel. Dalam video yang dirilisnya, terlihat bulldozer itu meledak dan menimbulkan kebakaran hebat. Diketahui bahwa serangan itu pun dilakukan oleh Brigade Al-Quds pada Senin 30 Oktober lalu. Melalui video yang diduga dari sebuah CCTV bangunan, terlihat bahwa sebuah bulldozer yang berjalan tiba-tiba dihantam oleh bom. Hal itu pun menimbulkan ledakan hebat hingga menimbulkan kebakaran di sekitarnya. Dijelaskan bahwa Brigade Al-Quds meledakkan bulldozer tersebut dengan daya ledak tinggi. Akibatnya, tak hanya bulldozer yang hancur, beberapa prajurit Israel pun tewas dan terluka. Meski begitu, tak dijelaskan pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Sebelumnya diketahui bahwa Israel sempat melakukan penyerangan di Jenin di tepi barat Palestina. Pada malam hari, pasukan militer Israel dalam jumlah besar disertai dengan 2 bulldozer D9 melancarkan serangan ke Jenin. IDF melakukan penggeledahan dan penggerebekan di sekitar rumah sakit Ibnu Sina, lingkungan Zahra di kota dan pinggiran kamp Jenin. Penembak jitu dikerahkan di gedung dan rumah tersebut. Selain itu, bulldozer Israel melakukan aktivitas penggalian ekstensif di pinggiran kamp Jenin, merusak jalan-jalan, infrastruktur, dan pipa pasokan air utama ke kamp tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, merilis sebuah rekaman yang menunjukkan pasukannya menghancurkan tank-tank Israel. Al-Qassam menyergap pasukan Israel di sebelah timur lingkungan Al-Zaitun di jalur Gaza melalui sebuah terowongan. Dalam video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan Al-Qassam muncul dari terowongan yang dipersenjatai dengan Al-Yasin 105, sebuah RPG anti-tank tandem, di mana senjata itu terbukti sangat efektif melawan tank canggih dan kendaraan tempur infanteri milik Israel. Para pejuang terlihat secara akurat menembaki pasukan Israel yang menyerang. Terlihat bahwa tank itu meledak dan terbakar. Akibat serangan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa terhadap militer Israel. Dari video tersebut terlihat bahwa terowongan Hamas memberikan keuntungan untuk militer Palestina melancarkan serangan terhadap Israel, di mana terowongan yang tak mampu terlihat oleh pasukan Israel membuat Zionis kesulitan melacak keberadaan Hamas. Pasukan pendudukan Israel sangat menderita sejak mereka memasuki Gaza. Bahkan media Israel mengumumkan bahwa sejauh ini 16 tentara telah terbunuh. Sementara itu, juru bicara IDF melaporkan bahwa mereka telah memberitahu 326 keluarga bahwa anggota keluarga mereka yang bertugas di militer telah terbunuh sejak awal perang. Mereka juga mengumumkan bahwa mereka telah memberitahu 240 keluarga bahwa anggota keluarga mereka sedang ditawan Hamas. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, memberikan serangan kilat guna menghancurkan kendaraan militer milik Israel. Dari video yang dirilis Al-Qassam pada Kamis 2 November, terlihat puluhan mortir dilesatkan dengan cepat.
Hal itu tampak dari unggahan Telegram resmi dari Brigade Al-Qassam. Dalam video berdurasi 47 detik itu memperlihatkan pasukan Al-Qassam menembakkan mortir dari berbagai tempat, mulai dari sebuah tenda pasukan Hamas hingga di sebuah camp di tengah hutan. Dari video memperlihatkan dua pasukan itu melesatkan mortir dengan cepat. Berdasarkan keterangan video tersebut dijelaskan bahwa serangan itu diluncurkan untuk menghancurkan kendaraan musuh. Dikabarkan bahwa kendaraan Israel telah menembus beberapa wilayah di jalur Gaza. Diketahui sebelumnya, Al-Qassam juga sempat merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukannya menyergap tank Israel. Al-Qassam menyergap pasukan Israel di sebelah timur lingkungan Al-Zaitun di jalur Gaza melalui sebuah terowongan. Dalam video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan Al-Qassam muncul dari terowongan yang dipersenjatai dengan Al-Yasin 105, sebuah RPG anti-tank tandem, di mana senjata itu terbukti sangat efektif melawan tank canggih dan kendaraan tempur infanteri milik Israel. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas menggelar doa bersama sebelum melakukan perang melawan Israel. Militan Palestina itu mengharapkan kemenangan atas pasukan Zionis. Mereka juga mendoakan terkait keselamatan ribuan sandera yang ditahan di Israel. Dalam video yang dirilis oleh Al-Qassam melalui Telegram resminya, terlihat para pasukan kusyuk berdoa. Terlihat para prajurit Hamas terduduk di sebuah lapangan luas. Kemudian ada satu prajurit yang memimpin doa bersama tersebut. Dalam doanya, Al-Qassam berharap agar para tawanan yang disandra Israel dibebaskan dari kesusahan. Selain itu, mereka juga menginginkan agar sandera itu dikembalikan ke Palestina. Pasukan Al-Qassam juga berdoa agar kemenangan nyata bisa didapat oleh militan Palestina tersebut. Diketahui bahwa terdapat 5.200 warga Palestina yang ditawan oleh Israel. Sementara Hamas mengklaim telah menawan sebanyak 299 warga Israel di jalur Gaza. Militan Palestina itu sempat memberikan penawaran kepada Israel untuk membebaskan para sandera, di mana Hamas meminta agar 299 warga Israel ditukar dengan 5.200 warga Palestina yang disandra oleh Zionis. Pasukan pertahanan Israel atau IDF yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas semakin bertambah. Bahkan lusinan pasukan IDF tewas dalam perang yang pecah pada Rabu 1 November kemarin. Pasukan Israel meregang nyawa karena serangan rudal anti-tank dan peluncur granat anggota Hamas. Dikutip dari Ynet News, IDF merilis potret dan identitas dari pasukan yang tewas. Para tentara yang gugur berasal dari Batalion ke-77 Brigade Lapis Baja ke-7 dan Batalion Sabar Brigade Givati Angkatan Darat Israel. Tentara pertama yang tewas adalah Letnan Aril Reich berusia 24 tahun yang merupakan perwira Batalion ke-77 yang tergabung dalam formasi Badai Golan. Kemudian dari Batalion ke-77 yang tewas ada Kopral Asif Lugar berusia 21 tahun. Sementara itu ada 7 tentara Israel lainnya yang juga tewas berasal dari anggota Batalion Infanteri ke-424 atau yang dikenal dengan Sabar yang juga berjuluk Givati Brigade ke-84. Ketujuh tentara Israel tewas adalah Sersan Adi Danan, Sersan Halel Solomon, Sersan Eras Mislovski, Sersan Adi Leon, dan Sersan Roy Dawi. Kemudian ada Sersan Pedaya Mark, Sersan Roy Saragusti, Kopral Ido Ovadia, dan Kopral Lior Siminovek. Selanjutnya ada 2 orang tentara Israel lainnya yang tewas yang merupakan anggota unit medis tempur. Keduanya bernama Sersan Itai Yehuda dan Sersan Sei Arfas. Anggota Politbiro Hamas dan Wakil Perdana Menteri Hamas Ghazi Hamad memberikan pernyataan mengejutkan. Hamas akan mengulangi operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu ke Israel. Bahkan serangan itu akan dilakukan berulang kali sampai Israel dimusnahkan. Hal itu disampaikan oleh Ghazi Hamad dalam sebuah wawancara di LBC TV Lebanon pada 24 Oktober lalu. Hamad menegaskan bahwa yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu tidak boleh disalahkan, sebab menurutnya warga Palestina adalah korbannya dan semua yang dilakukannya adalah hal yang benar. Lebih lanjut, Hamad menegaskan bahwa Israel adalah negara yang tidak memiliki tempat di tanah Palestina. Oleh karena itu pihaknya harus menyingkirkan Israel. Selain itu, Hamas diklaim harus mengajar Israel agar mendapat pelajaran
pelajaran dan pihaknya akan melakukan itu secara terus-menerus. Diketahui bahwa dalam serangan 7 Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 1.400 warga Israel. Selain itu, ada lebih dari 200 orang diculik di Gaza. Hamad menambahkan bahwa Hamas siap membayar akibat dari serangannya terhadap Israel. Lebih lanjut, Hamad juga mengklaim bahwa Hamas tidak ingin merugikan warga sipil. Namun, militan Palestina itu mengalami kesulitan di lapangan saat akan memasuki Israel, termasuk festival musik besar Nova. Pasukan Hamas diduga telah menyerang Israel yang menyasar teknologi pasukan Zionis. Ditemukan sebuah malware sejenis virus di komputer beberapa perusahaan Israel bernama Bibi. Virus itu diyakini memiliki kemampuan yang mirip dengan senjata cyber canggih. Malware bernama Bibi itu ditemukan oleh perusahaan keamanan cyber Israel bernama Security Choice. Jenis malware wiper baru yang ditemukan di Israel itu memiliki kemampuan untuk menghapus sistem komputer dan menjadikannya tidak dapat dioperasikan. Diyakini bahwa virus itu digunakan oleh Hamas atau peretas lain yang berafiliasi atau bekerja. Malware tersebut ditemukan di beberapa jaringan perusahaan Israel. Bahkan, virus itu menyebabkan kerusakan signifikan dimanapun malware tersebut disebarkan. Dinamakan wiper BB Linux, malware ini dapat menghapus dan merusak file penting di sistem operasi Linux dan menyebabkan kerusakan signifikan. Selain itu, kata BB merujuk pada nama panggilan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikodekan dalam malware itu sendiri. Para peretas mungkin telah mencoba mengirim pesan melalui malware ini, meskipun tidak jelas apakah itu hanya upaya untuk menyesatkan atau mengaburkan jejak malware tersebut. Namun karakteristik malware ini menyerupai senjata cyber canggih yang sebelumnya dikembangkan oleh negara lain, seperti Shamoon, malware yang digunakan oleh peretas Iran untuk menyerang sistem komputer di Timur Tengah. Rudal balistik yang dikerahkan oleh Yaman dikabarkan menghantam Eilat di Israel Selatan selama 2 hari berturut-turut. Rudal-rudal itu pun menimbulkan kepanikan warga hingga membuat mereka berlarian menghindari serangan. Dalam video yang beredar pada Kamis 2 November itu memperlihatkan rudal balistik dan jelajah yang ditembakkan dari Yaman mengenai sasarannya di wilayah Israel. Dari rekaman video terdengar ledakan besar yang bergema di seluruh kota. Suara sirene yang meraung-raung di kota tersebut menambah kepanikan dari warga Eilat. Hal itu juga menandai peningkatan konflik yang signifikan dan meningkatnya kekhawatiran keamanan. Dalam video terlihat bahwa mereka merasa panik hingga berlari menghindari hantaman rudal tersebut. Teriakan para warga sipil pun juga turut terdengar. Yaman telah mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman Jenderal Yahya Sarif mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengatakan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan sejumlah besar drone selama beberapa jam terakhir ke beberapa sasaran jauh di dalam entitas Zionis. Bahkan serangan lebih besar pun akan kembali dilakukan oleh Yaman ke Israel. Y no dejado. ¡Wow! ¡Oh, mierda! Serangan brutal yang dilakukan Israel ke Gaza memberikan dampak buruk untuk Tel Aviv. Seusai Bolivia memutuskan hubungan dengan Israel, kini Bahrain melakukan aksi serupa. Bahkan, Duta Besar Israel untuk Bahrain disebut-sebut telah diusir dari negara tersebut.
Hal itu berdasarkan pernyataan Majelis Nasional Bahrain pada Kamis 2 November. Dalam pernyataan tersebut, Bahrain secara resmi mengumumkan penarikan duta besarnya dari Israel dan pengusiran duta besar Israel dari Bahrain. Pengumuman itu juga menyebutkan penghentian hubungan ekonomi antara kedua negara tersebut. Dewan menegaskan kembali bahwa berlanjutnya perang mendorong Dewan untuk menyerukan resolusi dan tindakan tambahan untuk melindungi kehidupan sipil di Gaza dan seluruh Palestina. Sebelumnya, pemerintah Bolivia memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Israel pada Selasa 31 Oktober. Pemerintah Bolivia menilai Israel telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Gaza. Selain Bolivia, Chile, serta Kolombia diketahui memanggil kembali duta besar mereka untuk Israel. Hal itu lantaran mereka mengecam serangan para tentara Israel terhadap militan Hamas. Chile memutuskan untuk menarik duta besarnya karena pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Komandan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kini banyak yang gugur sejak serangan 7 Oktober. Terbaru, pemimpin invasi darat di Gaza turut tewas karena serangan Hamas. Berikut deretan dari komandan Israel yang tewas selama perang melawan militan Palestina. Komandan pertama yang tewas ialah Komandan Brigade Nahal Kolonel Jonathan Steinberg. Kolonel Jonathan Steinberg tewas dalam baku tembak di dekat Karem Shalom di Israel Selatan di perbatasan dengan Gaza saat awal penyerangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Selain itu, kepala unit elit multidimensi yang juga dikenal sebagai unit Ghost juga terbunuh pada Sabtu 7 Oktober. Ia adalah Kolonel Roy Levy yang tewas dalam pertempuran di komunitas Selatan Reim. Selain itu, ada Wakil Komandan Brigade Infanteri ke-300 Letnan Kolonel Alim Abdallah yang tewas pada Senin 9 Oktober. Namun, Wakil Komandan itu tewas bukan di Gaza, melainkan di perbatasan Lebanon. Selain itu, tewasnya Wakil Komandan ini bukan karena serangan Hamas, melainkan oleh Brigade Al-Quds sayap militer jihad Islam. Terbaru, seorang komandan tertinggi militer Israel, yakni Salman Habaka, tewas seusai pertempuran sengit dengan Hamas. Ia tewas saat turut memimpin serangan darat tentara Israel di Gaza. Habaka memimpin unit lapis baja Israel dalam serangan darat ke Gaza Utara. Adapun Salman Habaka tewas saat melindungi tentara Golani. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian dari Salman Habaka pada Kamis 2 November 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.